Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu jemaah salat Isya serta tarawih. Pertama-tama panjatkan puji syukur Allah Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya pada pukul sholat ini sama-sama kita budiah hidup dengan perintahnya, yaitu sholat berjamaah dalam maghrib. Selanjutnya salam dan sampaikan pada junjungan bersama salam yang melepaskan Allah Saudara Muhammad wa ala alihi Saudara Muhammad. Semoga kita yang hadir di musola ini mendapat sahabat yang bisa mati. Amin. Juga hukumannya terbiasa sebelum kita sholat tarawih sama-sama terdengar ceramah-ceramah atau penguntung pengantar sholat tarawih yang insyaallah malam hari ini diisi langsung oleh Ustaz Muhtar. Malam itu terdengar sama-sama, semoga sampai Ustaz nanti dapat manfaat semuanya. Nah itu Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil hidayati lil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن نحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya, insyaallah kita laksanakan salat tarawih beserta witir yang insyaallah ibadah kita pada malam hari ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kenapa saya minta maaf? Yang sebenarnya malam ini jadwalnya bukan jadwal saya di sini. Jadwalnya pada malam hari ini adalah Ustaz Hilmi Saud sebagai MPD, karena beliau berhalangan lagi ada acara keluarga di kampung, maka dia minta kepada saya untuk menggantikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut tausiah kita atau konten kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Mana tahu, ya kan, besok atau seterusnya nanti kita ketemu di jalan, enggak? Bapak ketemu dengan saya ketemu dengan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Tapi kalau kita sudah kenal, kan enak kita saling tegur menegur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini orang dusun, Pak Ibu, ya. Dusun saya Kecamatan Batang Sungai. Nah, tahu Bu? Pak, Kecamatan Batang Sungai, nama desanya Desa Rantau Alai. Nah, tuh. Jadi penceramah kita
untuk yang sedang mengisi pada malam hari ini, Ustaz yang Musa'ud itu masih keluarga dan masih sepupu dengan saya. Ya, jadi saya ini orang antara orang kampung. Jadi orang kampung tinggal di kota. Nah, tinggal saya di Lorong Kantor RT 23 dan Dusun 4 Desa Serambuku Seberang. Jadi dulu dusun saya korban ya, Serambuku, Lorong Kantor, ya, Kelurahan Pematang Kandis. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, saya ini tiap hari lah lewat di sini. Nah, nampaklah masalah kita ini kan. Tapi jujur Bapak Ibu, baru pertama kali ini saya masuk musola ini malam hari ini. Saya kaget musola ini kecil, tapi pas saya masuk tengok luar biasa musola ini, Bu. Nah, aslinya 4. Ya, sayangnya ada dari depan kan. Kalau ada depan ini lagi, jangan 4 lagi kan. Jadi siapa yang imam akademian ya. Luar biasa Bapak Ibu, musola ini kecil, tapi ketika saya masuk ke dalam ini, subhanallah, sejuknya rasa kan. Rasa saya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bersama warga yang ada di lingkungan ini, orangnya baik-baik semuanya. So, masalahnya sejuk, luar biasa, ya, terasa sejuknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sekilas ya perkenalan saya kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Nama saya Muhtar Bahri. Muhtar Bahri. Ya, saya juga kalau mengisi tausiah ini sering juga di masjid masjid raya kita ini ada juga. Dalam kedua sholat tarawih saya mesti di situ potong ya sholat tarawih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan detik ini, sampai dengan menit ini, sampai dengan jam ini, sampai dengan waktu ini, bahkan sampai dengan pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bosan memberi kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, hati kita, pikiran kita tergerak untuk melangkah menuju rumah Allah yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat isya secara berjamaah yang insya Allah kita laksanakan seperti Nabi sunat tarawih beserta witir, yang mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu juga tidak pernah bosan memberi kita nikmat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, masih beragama Islam sampai dengan saat sekarang ini. Bersyukur tak Bu menjadi orang Islam? Bersyukur kan? Sangat-sangat bersyukur. Bapak-bapak bersyukur tak menjadi orang Islam? Bersyukur. Kenapa? Karena Allah katakan inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya kata Allah, agama yang benar itu, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain daripada agama Islam tidak diridhoi oleh Allah, maka beruntung kita menjadi orang Islam walaupun kita orang Islam kadang sholat, kadang tidak, betul, kadang ngaji, kadang tidak. Kalau sholat seminggu sekali, kalau untuk bapak-bapaknya ya, ada juga yang sholatnya setahun 2 kali. Maka daripada itu benar-benar kita merasa bersyukur Bu. Kenapa? Walaupun kita kadang sholat, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak, walaupun kita penjahat sekalipun, walaupun kita seorang kalau pejabat koruptor dia, walaupun orang yang pernah membunuh, sekalipun membunuh orang ya, selagi dia masih agama Islam,
sampai dengan akhir hayatnya masih mengucap kalimat la ilaha illallah, insya Allah kita masuk surga Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau nggak Bu? Pak, masuk surga Allah? Pasti kalau ditanya pasti jawaban itu mau aja lah. Ya, kadang-kadang kita ini ya mau itu ditanya mau nggak masuk surga Allah? Mau. Tapi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga bersyukur pada malam hari ini masih bisa berjumpa, masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur Bu, Pak, masih bisa berjumpa, ya, masih bisa kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena mungkin ada di antara keluarga kita, sanak saudara kita, teman kita, kerabat kita, ya, dia ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan atau 3 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tetapi pada kenyataannya pada malam hari ini dia tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita pada malam hari ini masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, masih bisa kita melaksanakan ibadah puasa pada siang hari. Pada malam harinya kita melaksanakan salat sunat tarawih dan salat witir. Seterusnya kita membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, ya, jangankah kita masuk bulan suci Ramadan kita bersenang hati, bergembira saja, kata Rasulullah. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, saya mau nanya, sebelum masuk bulan suci Ramadan apa yang sudah dipersiapkan? Senang, bergembira tak Bu? Senang kan? Bergembira. Bergembira, senang, pertanyaannya bergembira, senang kenapa? Apa kena makan, berbuka, makan-makan, ya. Luar biasa pada bulan suci Ramadan ini, bulan kebaikan, ya. Tanyalah kita di hari-hari puasa ada tak makanan-makanan kayak bulan suci Ramadan? Ada, ya. Maka dikata bulan suci Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Di mana-mana orang berbagi takjil, ke musola, ke masjid, ya. Artinya apa? Artinya bulan suci Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Semua orang berlomba-lomba untuk beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Bergembira, bersenang, kata Rasulullah. Di dalam hadis, di awal mukadimah saya membacakan hadis yang mana hadisnya, man kariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bergembira, bersenang hati menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Bapak Ibu, coba bayangkan, senang, gembira, diharamkan Allah jasad kita ini dimakan api neraka. Apalagi kita beribadah, ya, bulan suci Ramadan, pada malam hari kita salat tarawih. Malam ini malam yang keberapa ini Bu? Pak, kita salat tarawih malam ke-8, 9. Ke-8 ya. Jangan dihitung Bu malamnya, perasaan Bu. Malam yang ke-8 Bu. Jadi orang yang melaksanakan salat tarawih itu Bu ada pedulah-pedulahnya. Ya. Salah satunya kata Rasulullah, bahwa siapa yang melaksanakan salat tarawih, ya, ini Rasulullah mengatakan pada malam yang ke-8 Allah memberi anugerah kepada beliau, sama dengan Allah memberi anugerah yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan Bu, malam pertama kita melaksanakan salat tarawih, ya, apa kata Nabi? Allah ampunkan
man shalla ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridha dari Allah SWT, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka Nabi mengatakan ya di dalam hadisnya, ya, telah datang kepada kalian yaitu bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan wajib atas kamu puasa, ya, ibadah puasa, yang mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan dibelenggu. Nah, jadi Bu, Pak, pertanyaannya, kalau ada di bulan suci Ramadan ini salah satu di antara kita yang tidak puasa, nah berarti dia tidak setan itu. Mohon maaf, ya. Kenapa pintu surga dibuka, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup? Tak puasa, ya, puasanya cuma setengah hari. Alasan dengan istri, ya kan? Nakal bang makan, waduh lupa bang dek, lupa. Hari pertama ada pemalu, hari kedua lupa lagi, ya kan? Hari ketiga lupa lagi. Maka orang-orang yang puasa atau melaksanakan salat tarawih pada bulan suci Ramadan itu, ya, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Artinya orang-orang yang puasa itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan mungkin berpuasa, tidak akan mungkin bersalat tarawih, tidak akan mungkin membaca Al-Quran. Ya? Artinya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan puasa, karena puasa itu adalah ibadah kita dengan Allah, tidak ada yang tahu. Ibadah sir, ya, tidak ada yang mengetahui kita puasa kecuali Allah. Oke lah, ya? Makan sahur, mungkin istri, suami, anak tahu kita puasa, karena kita makan sahur bareng kan, ya, makan sahur sama istri kita, tahu istri kita puasa. Makan sahur kita dengan suami kita, tahu suami kita atau istri kita puasa. Tetapi pada kenyataannya, apalagi sekarang kita mulai apa namanya itu musim panas. Yang tak tahan kita puasa itu apa? Haus. Ya, kalau musim panas itu terasa dengan hausnya. Sehingga pada sore harinya segala apa yang dijual di pasar itu, pasar rakyat itu, ya, macam-macam, es cendol, lengkaplah pokoknya segala-galanya itu. Kalau ingin balas dendam kepada musim itu, ya, segala yang ada itu dibeli dari pesatu. Es cendol, es pokat, es 4, es 2, es 3. Dibeli kan lo? Kena haus, aku nak balas dendam kepada ke aku nak minum es namanya. Benar tak? Betul tak? Tapi pada kenyataannya sudah kita beli, begitu suami beli, bukan puasa masuk, kita minum. Ini dah sampai 11 dah, ya, dah habis dah buat dah sampai 11 tengah berurang. Nggak terasa lepas haus kita. Artinya apa yang kata ibu yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan dunia itu hanya sementara, ya, nikmat dunia itu sementara. Nikmat yang abadi, yang kekal abadi itulah nikmat akhirat. Kita puasa, sebelum puasa itu kita mulai dari puasa pertama sampai dengan 30. Salat tarawih kita mulai dari malam pertama sampai dengan malam ke-30. Salat kita tarawih, jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita belum tentu kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang atau di tahun 2025. Bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu tidak pernah berakhir. Dia tidak ada pernah berakhir, ya. Kalau kita ini pasti berakhir. Tidak ada
selama-lamanya. Siapa yang jamin? Ibu jamin tak besok pagi masih hidup? Bapak jamin tak? Balik dari salat tarawih ini sampai rumah masih hidup? Jamin? Tidak ada yang jamin kita ini hidup, Bu. Ya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam setiap kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas itu pasti mati. Pasti kita mati dalam itu. Saya dekat depan ceramah mati juga. Ya, kita semua ini yang ada pada malam hari ini calon-calon itu, punya titel kita semua sama pada malam hari ini. Ya kan, kalau di dunia kita ada punya titel SPDI, ya, SPD, SH, SHI, macam-macam, serta S4, ya, susah, senang, sama saja. Jadi titel kita semua yang hadir pada malam hari ini, titel kita satu, tapi sama, yaitu jamaah. Calon mati, Bu, tidak tahu kapan ajal kita dipanggil. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Ketika ajal sudah datang kepada hamba, kita tidak bisa meminta kepada Allah, Bu. Ketika ajal ini mau datang pada malam hari ini kepada kita atau besok itu, tidak bisa kita minta kepada Allah. Kaget dulu, aku belum sholat. Ya Allah, nanti dulu aku belum puasa. Ya Allah, kaget dulu, anakku belum ada sukses, masih kecil-kecil. Ya Allah, kaget dulu, aku belum punya rumah. Kaget dulu, tak bisa. Walaupun dia umatil ajal, kata Allah. Tak izaja ajaluhum la yastaqirun sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap hamba-Ku, kata Allah, mempunyai ajal. Ketika ajalnya datang, ya, tidak bisa meminta percepatan atau penundaan walaupun sesaat. Bayangkan, Bu, ya. Jadi kalau ada keluarga kita mati, ya, meninggal dunia, itu salah satu pelajaran yang sangat besar bagi kita. Jangan main-main dengan hidup ini. Hidup kita itu sementara, ya, sesaat. Jangan kita pikir aku ini tak bakal mati. Tak ada cerita yang tidak mati. Itu mati itu lah. Secantik apapun lah, ibu-ibu, ya, cantik itu umur, kalau perempuan itu umur 18 itu masih cantik, ya. Sampai dengan umur 30 masih cantik. Kalau punya anak lelaki, punya anak tak ada lagi cantik, hilang cantiknya. Cantik itu banyak di PSB. Betul tak, Bu? Mohon maaf ya. Jadi jangan mana yang menghubungi ini, Bu. Semua kita ini nanti dipertanyakan. Apapun bentuk kehidupan kita di atas semua ini, ya, semuanya nanti di akhirat dipertanyakan. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, ya, di mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Tubuh yang sudah Allah berikan kepada kita pada saat ini, untuk apa gunanya tubuh kita ini? Apa banyak tubuh kita ini buat maksiat? Atau tubuh kita ini banyak beribadah kepada Allah? Atau sama sekali pun tidak ada berbuat-buatnya anggota tubuh kita ini? Kaki kita, tangan kita, kepala kita, mata, pikiran kita, semua itu akan dijana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak mula kepanjangan pun sejauh ya, Bu. Ya, nampaknya ibu diam lah saya ceramah terus, tapi diam. Ya, Bu. Ya, mesul, ya. Mungkin kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada,
Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa sanak saudara kita. Menjaga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, baik ibadah puasa kita pada siang hari pada malam hari kita sholat sunat tarawih dan sholat witir dan sholat wajib. Mudah-mudahan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhir hayat kita nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, telah tadi jamaah atau mungkin maka sholat tarawih sudah banyak sampai sekarang tadi sudah disampaikan dalam pantun semuanya. Itu saya sampaikan. Saya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.